wabarakatuh. Para pemeriksa dan penonton yang berbahagia, pada malam hari ini kita kembali di Ngobrol Volume Tinggi atau panggung kopi di Ampera Borolubis kilometer 1 Pasir Pangrayan, Kecamatan Brambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Para pemirsa dan penonton yang berbahagia, kami dari manajemen meminta kepada semua pemerhati dan pemeriksa panggung ini untuk memberikan masukan serta kontribusi atau pemikiran positif sehingga kegiatan-kegiatan ini berlangsung dengan baik ke depannya. Oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan berdiskusi di panggung kopi tentang makna atau esensi dari hari kemerdekaan. Para pemirsa, kemerdekaan itu adalah pengalihan kekuasaan. Ada beberapa poin penting dalam pengalihan kekuasaan ini. Ada yang disebut dengan merdeka, ada yang juga disebut dengan revolusi, dan ada juga disebut dengan otonomi daerah. Hari ini kita membahas tentang esensi dari kemerdekaan itu. Bisa saja nanti para pemirsa dan penonton berpartisipasi. Apakah hari ini kita sudah merasakan yang namanya merdeka? Untuk itu para pemirsa dan penonton yang berbahagia, kita sudah menghadirkan atau kehadiran narasumber yang cukup dikenal masyarakat Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Rokan Hulu, yaitu Bapak Ustadz Haji Yulesman SAG. Selamat malam dan selamat datang Pak Ustadz. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk narasumber yang kedua, kita juga kehadiran orang tua kita yang sudah lama bahkan menjadi pelaku sejarah untuk Kabupaten Rokan Hulu, yaitu Bapak Agusman Nasution. Selamat malam dan selamat bergabung Pak Agusman. Ya, oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia, menarik sekali pada hari ini adalah 17 Agustus tahun 2023, di mana di seluruh penjuru negara kita Republik Indonesia hiruk pikuk memeriahkan kemerdekaan. Ustadz, saya mau ke Pak Ustadz Haji Yulesman dulu. Kalau menurut Pak Ustadz, hari ini apakah kita sudah merdeka Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Luar biasa. Merdeka. Merdeka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap dulu terima kasih kepada host ya, panelis dan juga pentaja Ngobrol Volume Tinggi. Memang orang ngetren juga ngopi ya. Kadang-kadang yuk ngopi yuk ke kilo 1 gitu. Tempatnya si Ampera Borolubis. Ampera Borolubis yuk ngopi. Udah minum kopi saya katanya. Padahal kopinya adalah Ngobrol Volume Tinggi ya, sambil menikmati sajian minuman dan makanan ya. Baik, menanggapi ini langsung saja ya sahabatku sekalian, pemirsa di mana saja berada. Tentunya apakah saat ini kita sudah merdeka? Kita lihat dulu konteksnya, merdeka itu apa? Karena kalau merdeka menurut tafsiran masing-masing nanti jadinya nggak benar juga. Iya, kan? Jadi merdeka itu kalau kita lihat dari kesepakatannya para ilmuwan, kita buka nanti di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu jadi rujukan bahwa merdeka itu punya arti 3. Pertama,
merdeka itu artinya bebas, ya kan? Kedua, tidak terikat. Yang ketiga, dia tidak dikuasai atau diatur oleh orang. Intinya, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, merdeka adalah lepasnya seseorang atau bebasnya seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan yang dia inginkan tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu. Itu makna merdeka. Tapi ketika kita mencoba melihat dari sisi agama, ya, sisi Islam, sisi syariah, bahwa tidak ada kebebasan mutlak, merdeka mutlak bagi manusia nggak ada, karena manusia itu dikuasai oleh yang menciptakannya. Maka dikatakan bahwa merdeka yang hakiki itu adalah terbebasnya seseorang dari makhluk dan dia hanya tunduk pada Khalik. Luar biasa. Gitu. Artinya ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah, itu hakikatnya kalimat pembebasan, membebaskan yang mengucapnya itu dari selain Allah. Dia hanya tunduk pada Allah. Gitu. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka saat itu kita harus menghadirkan bahwa saya ini tidak boleh dikuasai oleh orang, apalagi oleh nafsu saya. Nafsu dia sendiri pun tidak boleh menguasai dirinya. Dia hanya dikuasai oleh Allah. Ini tambahan nih. Ini yang intinya di situ. Nah, esensinya begitu. Karena hari ini banyak orang kelihatannya merdeka, tapi sesungguhnya dia itu sedang dijajah. Iya. Kelihatannya dia merdeka, tapi sebenarnya dia dijajah. Contohnya ada orang sudah lengkap seluruh fasilitas dia miliki segala macam, tapi dirinya tidak mampu mengendalikan nafsunya, sehingga pada akhir kehidupannya dia binasa, rusak, hancur dia. Itu hakikatnya orang itu terjajah. Baik, itu secara tilikan atau pandangan agama, ya sahabatku sekalian, dan ini sangat penting untuk kita pelajari. Tapi kalau kita ambil kembali ke bahasan umum, bahwa merdeka itu hakikatnya lepasnya, bebasnya, mandirinya, siapnya mengatur diri sendiri setelah mereka dikuasai atau dijajah. Contohnya Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun atau 3,5 abad. Ini sudah banyak nih tidak kenal. Saya coba semalam menanyakan ke para pelajar kita, berapa tahun kita dijajah Belanda? Nggak tahu dia. Nggak tahu. Kemudian Jepang 3,5 tahun. Ada Rodi itu kerja paksa zaman Belanda. Ada Romusa kerja paksa zaman Jepang. Itu kalau ditanya generasi sekarang nggak tahu. Inilah yang saya miris sekali melihatnya. Bagaimana mereka bisa nanti untuk memaknai kemerdekaan ini sementara mereka tidak tahu pahit getirnya para pejuang masa lalu dalam memerdekakan bangsa ini. Maka benar kata Bung Karno itu, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Gimana dia mau bisa menghargai? Dia sendiri nggak tahu kok dengan permasalahan. Apalagi sekarang muncul lost generation, yaitu generasi yang hilang. Akibat ini tadi tidak ada sambung dari atas ke bawah, dan kadang ini disengaja oleh pihak tertentu tidak menyambungkannya, sehingga akhirnya rusak. Kira-kira sedikit. Oke, Pak Ustadz, luar biasa ditengok dari sisi konsep Islam. Karena saya sepakat itu, Pak Ustadz. Saya mencatat ada 3 sejarah yang paling besar dalam pembebasan masyarakat yang secara universal. Yang pertama sekali di zaman masa Nabi Ibrahim. Pada saat itu masyarakatnya makmur kaya, tetapi Nabi Ibrahim disebutkan sebagai seorang revolusioner atau seorang pelaku pembebasan ketika dia
mengajak orang masyarakat itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Iya. Kemudian yang kedua adalah ketika Nabi Musa membebaskan Firaun, penguasa yang sangat zalim pada saat itu. Kemudian di zaman Nabi Musa Muhammad SAW yang membebaskan perbudakan di Makkah Al-Mukarramah dan menjadi inspirasi bagi anak-anak negeri di Republik Indonesia. Kita melihat bahwa proklamasi itu bahkan berkat rahmat Allah yang maha kuasa, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kemudian para pahlawan kita juga mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka, kan begitu. Hari ini nilai-nilai itu bagaimana menurut Pak Ustadz di negara kita ini? Baik, karena kita membicarakan kemerdekaan, jujur ya, dan ini mesti jujur ya. Seluruh kita rakyat Indonesia mesti jujur, apalagi aparatur pemerintah mesti jujur bahwa kemerdekaan yang hari ini kita rayakan itu adalah pemberian Allah. Itu yang pertama. Itu pemberian Allah. Jangan pernah merasa bahwa kemerdekaan itu lepas dari Allah, jangan. Dan hebatnya para petinggi negara kita menyadari itu, lalu dituangkan dalam preambul Undang-Undang 45 atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Artinya ada keterlibatan Allah di dalam kemerdekaan itu. Iya kan? Jadi ini mesti filosofi ini hadir terus sampai Indonesia ini nanti kiamat. Ya, sampai kiamat. Jangan pisahkan. Walaupun ada segelintir orang hari ini mencoba untuk memisahkan dari campur tangan Tuhan terhadap kemerdekaan ini. Seolah-olah kemerdekaan ini hadir begitu saja. Tidak. Gak mungkin lah Bang Beruncing melawan senjata. Logika akalnya gak mungkin. Dan satu hal pelajaran sejarah yang paling harus kita bawa hari ini, semangat membebaskan negara ini dari penjajah itu lahir dari ruh jihad namanya. Ruh jihad. Ruh jihad itu adalah ruh keyakinan di dalam hati masyarakat Indonesia yang dikomandani oleh ulama dan para santri, bahwa kalau mereka mengusir penjajah ini, mati itu mati syahid, langsung masuk surga. Maka jangan heran kalau kita dengar nanti misalnya nanti boleh itu sekali-sekali di Mopi ini putarkan suara asli dari Bung Tomo waktu mengomandokan arek-arek Surabaya. Coba dengarkan. Saya aja berdiri di rumah saya. Yang terdengar takbir ya Pak Ustadz ya. Terakhirnya takbir. Terakhirnya itu adalah ucapan takbir. Tapi ada pesan khusus buat kita di situ. Betapa membangkitkan arek-arek Surabaya. Arek-arek Surabaya itu adalah seluruh pemuda yang berdomisili di Surabaya. Ada yang dari Sulawesi, dari Aceh, dari Tapanuli dan sebagainya. Ketika tahun 10 November 45 itu mengusir daripada penjajah itu kembali dengan takbir dan dengan suara yang lantang menggebu-gebu. Subhanallah. Nah, jadi sangat betul sekali bahwasanya ketika kita bicara kemerdekaan, maka sesungguhnya kemerdekaan itu adalah rahmat, nikmat, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita buat syukuran kemerdekaan, ya janganlah bertentang dengan Allah. Itu maksud saya. Sangat bertentang, nanti kan marah Allah. Ya, betul. Karena ini pemberian dari yang Maha Kuasa. Kemudian ada satu lagi, ini teringat saya. Dan ini jarang. Kalau nggak ikut ngopi ini nggak dapat ini yang saya sampaikan ini. Maka rugi orang yang nggak ikut memantau di live streamingnya ngopi ini. Apa itu? Bahwa sesungguhnya semangat yang dimiliki oleh para pemuda Indonesia untuk merdeka itu luar biasa. Dan satu-satunya, ini saya meniru ucapannya Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Beliau menyampaikan satu-satunya negara yang merdeka hasil dari perjuangan hanya Indonesia. Negara lain tidak.
Contoh Amerika. Amerika itu merdeka, itu mengusir penduduk asli. Penduduk asli yang diusir, Amerika menetap di situ. Yang ras kulit putih, menghantam kulit hitam. Brunei itu hasil dari dikasih sama Inggris. Malaysia dikasih sama Inggris, bukan mereka yang memerdekakan diri, bukan, tapi dikasih. Sekarang masih persemakmuran Dia malah dikasih. Beda dengan Indonesia. Indonesia ini ceritanya. Ketika Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia akan dikasih ke Indonesia, itu tanggal 24 Agustus. Namun oleh pemuda itu diculik Pak Karno. Pak Karno diculik sama Pak Hatta. Itu yang peristiwa Rengas Dengklok. Ya. Nah, kan? Diculik. Diculik, kemudian didesa oleh pemuda. Indonesia mesti merdeka. Jangan tunggu. Apa kata Pak Karno? Enggak. Akhirnya kami culik Bapak. Diculik lah. Akhirnya tanggal 16 dibacakanlah kemerdekaan itu oleh Pak Karno. Tanggal 16 Agustus. Kemudian Pak Karno dikembalikan lagi dan ketemu dengan orang banyak. Sesungguhnya yang kami itu tidak sah kemerdekaan kita karena hanya dihadiri oleh 7 orang, 7 pemuda. Supaya sah, hari besok kita ikrarkan langsung. Maksudnya tanggal 17. Itu yang jalan pegang saat. Iya, pegang saat demo. Dan hebatnya itu hasil dari anak muda yang luar biasa menginginkan kemerdekaan. Maknanya Indonesia ini unik. Merdeka itu memang hasil jerih payah, bukan pemberian. Nah itu, jadi ini harus kita hargai, kita syukuri. Oke. Demikian ya, insya Allah. Baik. Pak Ustadz, ngomong-ngomong tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan tentang histori Indonesia ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Setelah kita merdeka kan substansi dari merdeka itu sendiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga ketertiban dunia, termasuk Indonesia ini kan dunia. Hari ini nilai-nilai itu bagaimana Pak Ustadz dengannya? Baik, sebenarnya jawab pertanyaan host kita dari awal tadi kan belum saya jawab lagi. Yang pertama, apakah kita sudah merdeka? Kan gitu kan? Kalau dalam substansi yang kita saksikan itu sudah merdeka. Tapi sesungguhnya kemerdekaan hakiki itu belum didapatkan. Apalagi kalau kita lihat dari omelan-omelan yang muncul di sekeliling kita. Sebuah desa nggak ada listriknya, dia ngomong kami belum merdeka. Atau mungkin kita ke satu tempat jalannya rusak, mobilnya mapet di sana nggak bisa lewat. Apa kata penduduk di situ? Capek aja kita udah merdeka 78 tahun di sini tidak juga merdeka. Iya kan? Artinya apa? Ini harus menjadi pemikiran bagi para penyelenggara negeri. Jangan comok sendirian. Jangan lupa tamak serakah. Kalau jadi pemimpin itu dia yang sesungguhnya. Maka saya lebih pro dengan sistem Islam itu. Andaikan sulit, saya dulu sulit sebagai pemimpin. Andaikan beruntung, biar rakyat lebih dulu menikmati. Itu memang klasik sekali kalimat itu, sulit untuk diwujudkan. Tapi itu sebenarnya motivasi buat kita semua bahwa sebagai seorang pemimpin di jabatan manapun, dia mesti lebih memperhatikan yang dipimpin. Ini memang satu pesan yang luar biasa. Jadi kembali kita ke sisi kemerdekaan tadi, bahwa alhamdulillah Indonesia sudah merdeka dari belenggu penjajah. Tapi tidak ada jaminan kalau hari ini Indonesia juga dijajah oleh para penjajah yang bukan dari luar negeri, tapi penjajah dari bangsa sendiri. Yang bahasa dulunya adalah londo-londo ireng. Ada istilah londo ireng, itu artinya orang Indonesia yang berpihak kepada Belanda hanya demi kepentingan dia. Hari ini banyak. Ketika kita juga tidak bebas menyampaikan informasi, termasuk penjajahan ya Pak Ustadz ya. Iya. Artinya begini, sifat-sifat londo ireng itu kalau ada pada kehidupan kita itu sama sifat-sifat penjajah yang datang ke kita.
lomba, tamak, serakah, ingin menang sendiri hanya untuk keuntungan dirinya dan kelompoknya. Ini naudzubillah. Ya, Oke, terima kasih Pak Ustadz Haji Yulesman. Para pemirsa dan penonton yang berbahagia, saya ke orang tua kita dulu. Iya, silakan. Pak Usman, ada beberapa yang kita kenal dengan teori pengalihan kekuasaan. Pertama adalah merdeka, merebut kekuasaan itu langsung dari tangan penjajah. Secara yuridis formal kita sudah merdeka karena digaungkan oleh Pak Presiden Soekarno pada tanggal 17 Desember 1945. Namun secara substansial ya mari sama-sama kita lihat dulu apakah memang kita sudah benar-benar merdeka. Kemudian yang kedua, pengalihan kekuasaan itu yang disebut dengan revolusi. Revolusi itu dengan gerak cepat mengembalikan kekuasaan itu kepada alurnya. Dan yang terakhir adalah yang saya ketahui adalah namanya otonomi daerah. Kekuasaan yang dari pusat itu dipusatkan ke daerah. Tapi akhir-akhir ini kita melihat beberapa kekuasaan dan kewenangan pusat itu ditarik kembali. Kalau menurut Pak Agusman, apa itu persoalan yang terjadi hari ini, Pak Agusman? Ya, terima kasih. Terkait dengan 3 pertanyaan tadi dan yang kotak ceritanya ada di dalam histori kemerdekaan. Jadi mungkin yang dapat saya sampaikan, pertama, mohon maaf kepada pemirsa, seandainya buah pemikiran ini kurang mengena di hati dan pemikiran para masyarakat Rokan Hulu. Baik, saya mungkin hanya memperkecil substansinya secara syariat dan nasional sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, dan mungkin saya akan menyampaikan sekitar Rokan Hulu saja. Kita berdiri kabupaten ya merdeka dari Kampar, dan itu adalah cita-cita para pemimpin Rokan Hulu pada saat itu. Dan dengan harapan masyarakat Rokan Hulu itu kepada semua pemimpin Rokan Hulu itu yang silih berganti akan lebih baik dari masa ke masa mengisi kemerdekaan yang diinginkan rakyat Rokan Hulu. Sambung daripada Pak Ustadz tadi, fakta rakyat kita di lapangan masih banyak keluh kesah, dan itu memang terbukti. Kalau di zaman Soeharto namanya KKN, pada masa itu terdeteksi saja KKN langsung sikat. Sekarang diperhalus, tetapi tindakannya lebih besar. Korupsi. Menurut masyarakat, apa bedanya?
kita lihat kemerdekaan itu untuk Rokan Hulu, saya berpendapat sudah tidak ada sesuai lagi dengan Rokan Hulu yang dimerdekakan dari Kabupaten Kampar. Ada misinya mensejahterakan masyarakat Ya, Jawa. karena Rokan Hulu itu tidak berhasil membangun dirinya dan rakyatnya. Disinilah yang dikenal dengan KKN di zaman Soeharto. Dia tidak korupsi, tetapi dia kolusi. Dia tidak masuk rombongan kolusi, tapi dia nepotisme. Semakin lengkap pada hari ini. Oleh karena itu, Rokan Hulu hampir 13 tahun merdeka dari Kampar. Yang paling dahsyat 5 tahun terakhir ini masyarakat tidak menikmati apa arti pemerintahan Rokan Hulu itu bagi rakyat Rokan Hulu kalau dikawinkan dengan mengisi kemerdekaan di Rokan Hulu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ditanyakan tentang arti kemerdekaan buat Rokan Hulu. Nah, pada saat ini saya berani mengatakan dasar keluh kesah masyarakat itu sama dengan pembangunan pemerintah kita sekarang ini 0,0. Nah ini. Oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia. Ini Pak Usman agak pedas nih Pak Ustadz. Cuman saya bukan menyinggung Pak Ustadz ini, mau tirukan dulu yang akan lebih baik. Kalau seandainya Pak Ustadz ini jadi, ini supir anda saya di Pak Ustadz. Namanya kita ngobrol ya. Kalau seandainya Pak Ustadz jadi bupati, apa yang Pak Ustadz lakukan itu? Yang pertama ya, ini pertanyaannya sudah masuk ke ranah berandai. Semua kita punya Kesempatan ya. Nggak masalah. Semua kita punya cita-cita, semua kita punya keinginan. Namun cita dan keinginan itu tetap didasari oleh yang pertama keikhlasan, yaitu karena Allah SWT, agar kita tidak rugi dimanapun posisi kita. Kalau karena Allah kita melakukannya pasti ada nilai gitu kan. Jadi seandainya ini, karena sudah saya ditanya ini ya sahabat sekalian, para pemirsa di mana saja, Ustadz, gimana kalau Ustadz jadi bupati? Apa yang akan Ustadz lakukan? Seandainya nih Pak Ustadz Ya, ya. seandainya gitu ya. Sebenarnya jadi bupati atau tidak jadi bupati, kita itu sudah berkewajiban untuk melakukan yang baik-baik bagi negeri ini. Namun tentunya ketika kita sudah jadi pemimpin ya, dalam level yang masing-masing ya, itu tingkat membuat kebaikannya akan lebih besar, akan lebih mudah, akan lebih besar, akan lebih banyak yang bisa dilakukan. Contoh saya kan ya, saya sejak ya berkiprah di dakwah 33 tahun sudah berkiprah di dakwah. Ya, sebatas kita bisa yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Ya, tentunya sesuai dengan porsi kita, kemampuan kita. Nah, tapi tadi menjurus operasional kata, saya memandang bahwa bupati itu atau pemimpin di Rohul ini, bupati lah katakan, sebenarnya itu hanya, kalau bagi saya itu hanya sebuah sebutan jabatan. Tapi inti dari jabatan itu sebenarnya dimiliki oleh semua kita, kerjanya gitu. Contoh
contoh, saya diangkat bupati. Yang pertama saya akan lakukan itu adalah mengumpulkan 100 tokoh. Saya akan kumpulkan 100 tokoh. Tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh akademisi pendidikan, dan tokoh ibu-ibu. Tokoh masyarakat masuk tokoh pemuda. 100 tokoh ini kita undang. Kalau bupati yang undang biasanya jarang ada hadir. Karena orang kalau sebutan bupati itu sudah ingin enak, ingin kan ngopi channel pun dulu datang ya. Belum tentu Pak Ustaz. Jadi 100 tokoh ini kita berembuk. Sebagai bupati saya akan melemparkan ini dari mana kita mulai membangun Rokan Hulu. Bukan saya, dari mana kita bukan saya. Dari mana kita mulai membangun Rokan Hulu. Sekarang tuan-tuan sudah tunjuk saya sebagai bupati, maka saya serahkan jabatan bupati ini. Dari mana kita mulai? Yang tokoh agama tolong tuliskan, yang tokoh adat tuliskan, yang tokoh masyarakat tuliskan, yang pemuda tuliskan, yang ibu-ibu tuliskan, yang akademisi pendidikan tuliskan. Itu nanti kita lihat azas prioritas. Prioritas itu artinya azas mana yang sanggup, mana yang dulu didulukan, mana yang di belakang-belakangkan. Jangan sembarangan aja. Dan yang menjalankannya semua kita. Karena saya tidak ada bedanya dari tuan-tuan semua. Cuma posisinya dia yang beda. Saya pasang badan di depan. Iya. Kan itu komandonya saya. Jadi artinya membangun Rohul ini itu mesti dengan kebersamaan. Tidak bisa sendiri-sendiri. Ada di atas namanya musyawarah. Contohnya yang tadi itu kumpulkan 100 tokoh, tuliskan mana yang dulu didulukan, apa kita mulai, dari mana kita mulai, nanti kita cocokkan dengan anggaran. Kalau memang ada kita masuk, kalau tidak carikan, ataupun juga tidak boleh benturan dengan peraturan hukum, undang-undang dan lain sebagainya. Dan itu harus dipahami oleh semuanya. Itulah perlu 100 tokoh itu, supaya di dalam masyarakat tidak terjadi silang sengketa. Itu contoh konkret, contoh sedikit aja, contoh seandainya tadi kan berandai, seandainya gitu kan. Dan itu berlaku 100 hari kerja pertama. Kalau Iya. Oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia. Kalau hari ini kita berandai-andai, apa salahnya besok kita wujudkan? Dia nggak kita. Tapi ya. Oke Pak Ustaz, tahan dulu. Ini kita ada partisipasi nih dari masyarakat. Pak Ustaz aja dulu menjawab. Oh iya. Partisipasi dari para pemeriksa. Ini banyak kali nih partisipasinya. Apa itu? Rokan Hulu secara apa nih? Hari ini secara apakah sudah merdeka masyarakatnya terhadap perusahaan? Karena hari ini kita melihat banyak masyarakat yang demo untuk meminta haknya yang telah dikuasai perusahaan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Ya itu dari masyarakatnya ya. Pak Ustadz, saya juga ketika melihat asal kata dari merdeka itu kan berasal dari zaman dahulu kala, ada namanya Martiska namanya. Martiska itu di Belanda atau orang Portugis ketika terjadi perbudakan. Karena arti Martiska ini adalah budak sebenarnya. Budak dalam bahasa Belanda ya kan. Hari ini juga kita banyak dengar ada buruh harian lepas yang tidak belum apa. Ini bagaimana kalau Pak Ustadz melihat apa tadi? Langsung saja ya. Sebenarnya ini contoh kecil yang terjadi di masyarakat. Jadi sebenarnya persoalan ini kan lingkaran setan. Apa yang kita sebut duit setan dimakan hantu, duit hantu dimakan setan, itu kan jelas bahwa pekerjaan itu sejak awal itu sudah salah. Kenapa masyarakat demo misalnya ke perusahaan? Iya kan begitu? Iya. Kenapa masyarakat nuntut?
Padahal negeri kan negeri hukum kan. Ada negeri hukum. Dan kita diperintahkan oleh negara untuk taat hukum kan. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Berarti dari awal itu sudah nggak benar. Contoh, saya katakan begini. Perusahaan masuk ke sebuah daerah. Siapa yang akan melegalkan? Meresmikan perusahaan itu boleh tidaknya siapa? Kan ada itu, pemangku daerah itu. Ada mekanisme yang ditempuh. Ketika mekanisme itu sudah salah, rentan dengan sogok menyogok, suap menyuap, janji ke janji dan lain sebagainya, maka terkorbanlah masyarakat banyak. Berarti dia belum merdeka karena dikuasai juga oleh nafsunya. Dan satu hal yang hari ini harus kita hilangkan ya pemirsa semuanya. Jangan pernah berharap negeri ini akan baik kalau cara memilih pemimpinnya sudah rusak. Nggak akan pernah dapat yang baik. Yakinlah itu. Contoh, saya mau jadi bupati atau mau jadi gubernur. Misalnya, contoh. Sudah menjadi rahasia umum dan tradisi turun-temurun rusak di negeri ini. Siapapun mau jadi sesuatu harus banyak duitnya, harus kaya. Untuk apa duit banyak? Untuk apa kaya? Untuk membeli suara rakyat. Maka itu sebabnya orang baik tidak pernah bisa naik. Itu kenapa? Karena terganjal oleh tidak punya. Duka deritanya itu ketika sudah naik yang habis uangnya miliaran rupiah. Misalnya saya naik nih, duit saya habis 40 miliar. Syukur kalau duit saya sendiri. Tapi pasti saya akan berkata dalam hati saya, bagaimana supaya uang 40 miliar ini pulang. Gak mungkin saya tidak akan memanfaatkan isu 40 miliar saya habis, saya diamkan, nggak mungkin. Kalau saya mau jadi orang soleh, nggak akan di waktu pemilu saya jadi orang soleh. Jadi pemurah kan di waktu pemilu saya. Itu pembohongan aja semua. Nggak ada cerita itu. Karena ada maunya gitu. Jadi yang kedua, itu kalau saya sendiri punya duit, nggak ada masalah. Saya paling cuma ambil di proyek ini nanti sedikit, ambil nanti di bagian ini sedikit, ambil bagian ini sedikit. Tapi ujungnya kan korupsi juga. Rusak juga kan. Tapi boleh dikatakan itu agak minim lah kerusakannya. Tapi coba, kalau yang membiayai saya itu adalah orang hitam yang disebut dengan oligarki. Dia punya perusahaan karena duitnya banyak, dia yang modali saya. Dia punya kafe yang rusak, maaf cakap, diskotik, minuman keras dan lain sebagainya, narkoba, dia punya duit banyak. Lalu dia danai saya untuk naik jadi bupati. Apa yang akan terjadi kalau saya naik nanti? Perusahaan akan aman, karena saya sudah ada tali dengan dia, duit dia saya pakai. Maka tidak pernah menang itu rakyat atas perusahaan, nggak pernah menang. Nggak mungkin kan menang. Boleh dikatakan nggak mungkin menang. Ini jujur saya katakan. Kenapa? Sudah diukur duluan. Dan lebih fatal lagi seandainya, ini saya katakan, seandainya para penyelenggara hukum sudah kena bius, itu lebih parah. Nggak usah lah ngomong. Maka saya ya termasuk, kalau di Jakarta mungkin Rocky Gerung ya agak frontal. Saya tidak frontal, tapi saya berdasarkan fakta bahwa negeri ini diatur oleh sedikit elit politik yang notabene-nya rusak. Maka demo lah, nggak ada masalah demo, silakan demo, di Kompor demo. Karena itu konstitusi. Konstitusi hak, silakan demo. Tapi hasil demo apa? Nggak ada keputusannya. Coba lihat. Maka 2024 mesti jadi pelajaran untuk semua kita. DPR kah, legislatif, eksekutif, atau nanti yudikatif. Ini mesti 2024 diperbaiki. Maka saya selalu mengatakan, bangsa ini akan baik jika pemimpinnya baik. Tapi bangsa ini akan rusak jika pemimpinnya rusak. Tapi ketahuilah, rusaknya pemimpin juga rusak rakyat. Karena itu tali yang ada di antara mereka. Demikian. Oke, Itu tanggapan saya, ya. Luar biasa. Ya, saya ke Pak Agus dulu.
karena Pak Usman, karena kan setelah merdeka itu kita diwajibkan mengamalkan Pancasila ya. Saya mau tanya ke nomor 5 aja dulu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini Pak Usman sudah merasa dapat keadilan. Bagaimana Pak Usman? Ya, terima kasih. Memang sila kelima keadilan sosial itu dari Pancasila itu, kalau pada hari ini untuk Rokan Hulu kita bisa melihat yang seharusnya menerima keadilan sosial itu rakyat mana, masyarakat mana. Itu fenomena di Rokan Hulu, kadang di kampung-kampung jadi perkelahian. Kenapa? Kembali lagi ke pemimpin tadi. Oleh kepala desa yang didaftar menerima keadilan sosial ya keluarganya. Begitu juga di tempat lain. Belum lagi yang kena sunat. Nah, contoh, saya yang jadi historis di Rokan Hulu, mendobrak keadilan sosial bagi penerima rumah layak huni. Itu Kartu sehat gitu. ya, Kartu sehat. kartu sehat. Kartu sehat itu siapa gitu. Jadi semuanya itu khususnya untuk Rokan Hulu, kalau dibilang sampai hari ini tuh ibarat proyek PL-nya itu. PL. Ya suka komandan lah. Menunjuk siapa. Saya pikir itu karena terlalu banyak nanti tanggapan saya sama-sama dengan memancing masyarakat marah sama Pemda Raul kan. Nah, jadi mungkin itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan kita ke depan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi itu sebenarnya kalau kita mau jujur, itulah sebenarnya harapan masyarakat Rokan. Cuma banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya? Nah, ini yang perlu akan kita kembangkan ke depan. Nah, kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Realita itu yang harus kita selesaikan. Apa konsepnya? Bagaimana teorinya? Sistem apa yang harus didahulukan? Saya rasa itu. Biasa. Karena ini waktu kita ada tersisa 15 menit lagi nih Pak. Tadi 15 menit. Tadi itu ya, tadi 15 menit ya. 10 menit lagi. Iya, iya. Oke, Pak Ustadz, tadi Pak Agusman bilang kadang sempat mancing ya katanya ya Pak. Ya. Iya, mancing. Kalau kita berbicara kerokan huluan, kita akan tahu itu filosofinya jelas, negeri suluk. Iya, iya. Mestinya identitas itu nampak, nampak sekali, nampak di tengah masyarakat. Iya. Kalau saya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Agusman itu saya artikan sebuah konsepnya seharusnya apa yang harus kita terapkan sehingga nilai-nilai perjuangan yang religius itu kemudian sinar dari negeri Seribu Suluk itu muncul di tengah-tengah masyarakat bawah. Baik, sahabat sekalian, pemirsa di mana saja berada, satu anugerah besar dari Allah untuk negeri kita, baik Rokan Hulu maupun Indonesia ini adalah Gemah Ripah Pulau Cinauni. Artinya negeri kita ini sebenarnya kaya,
baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusia. Artinya jika dikelola dengan baik, maka itu akan menjadi nikmat besar bagi bangsa. Tapi jika salah kelola, itu akan menjadi azab, petaka bagi bangsa. Berarti di sini sangat penting pemimpin, karena itu yang menjadi penentu. Maka sehebat-hebatnya rakyat, itu kemampuannya cuma berputar di kaki lima, tidak bisa bereaksi dalam bentuk action. Tapi kalau pemimpin, dia pun kalau dia mau berbuat pasti jadi. Itu kelebihan pemimpin. Maka negeri Seribu Suluk ini kalau mau jadi baik, pilih pemimpin yang baik, maka akan dibawa kepada kebaikan. Apa itu pemimpin yang baik? Ya, itu nanti di segmen-segmen lain nanti mungkin pembahasan menjurus kepada kepemimpinan itu sangat penting ya. Karena mencerahkan masyarakat, karena pokok pangkal itu di situ. Artinya apapun yang terjadi menimpa sebuah negeri itu sangat erat hubungannya dengan kepemimpinan. Erat hubungannya. Indonesia ini kaya, Indonesia ini subur, Indonesia ini makmur. Satu contoh aja lah yang disampaikan Pak Mahfud MD di dalam warta beliau di tanggal 3 Maret 2023, bahwasanya ini mengutip dari apa yang disampaikan Pak Abraham Samad, mantan ketua KPK dulu. Jika kita mampu menutup celah korupsi di bidang pertambangan, ingat bidang pertambangan, maka masyarakat Indonesia ini bisa digaji tanpa kerja itu 20 juta setiap orang setiap bulan. Artinya setiap bulan kita bisa memperoleh gaji tanpa kerja 20 juta. Itu seluruhnya dari bidang pertambangan. Kalau mampu menutup celah korupsi. Dan itu ucapan Pak Mahfud MD, bukan ucapan saya. Artinya ucapan seorang tokoh nasional yang bisa dipertanggungjawabkan melihat realita yang terjadi, betapa bobroknya kehidupan yang ada di Indonesia ini. Maka itu harus kita kembalikan ke pangkal tadi. Kenapa itu bisa bertahan? Ya, maaf cakap ya yang tadi dari bawah itu sudah rusak, sehingga sampai ke atas juga rusak. Kita kadang-kadang nggak mau ngomong itu karena mulut kita udah penuh air. Itu yang susah. Artinya udah dapat sogokan sedikit, kita menganggap itu sudah baik gitu. Nah, ini yang bahayanya kayak gini. Jadi kita nggak siap untuk menerima yang banyak, kita hanya siapnya menerima yang kecil-kecil aja. Contoh masyarakat kita dapat 50.000 sudah senang, dapat 100.000 sudah senang. Sementara orang 100 miliar, 200 miliar, kita cuma dapat 50.000, 100.000 udah bangga ya, dia muji. Jadi saya mengajak melalui ngopi ini, pencerdasan itu harus ditimbulkan dari sekarang sehingga seluruh masyarakat kita bersabar di dalam tahun politik ke depan, yaitu untuk melihat siapa yang harus diberi peluang untuk memimpin baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif nanti oleh eksekutif itu. Jadi itu sekedar harapan ya. Oke, ya luar biasa Pak Ustadz. Pak Lusman mau menutup diskusi kita ya. Kata-kata terakhir, kita belum ke Pak Ustadz nanti. Ya, terima kasih para pemirsa ngobrol volume tinggi pada malam hari ini. Kami dari narasumber di channel Ngopi berpesan kepada masyarakat Hulu, kalau kita ingin memperbaiki Rokan Hulu, maka perbaikilah anggota DPR kita ke depan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, closing saya. Closing ini penutup ya. Penutup dari apa yang saya sampaikan. Yang pertama, jadilah manusia yang merdeka sesungguhnya. Merdeka sesungguhnya artinya adalah
kita ini tidak dikuasai oleh nafsu kita, apalagi dikuasai oleh pihak lain. Kita cukup dikuasai oleh Allah Zat yang Maha Menciptakan kita, sehingga kita bisa bebas untuk meniti jalan kehidupan ini. Yang kedua, kepada kita semua, mari isi kemerdekaan kita ini dengan amal yang dimaksud baik amal dalam bentuk agama maupun amal dalam bentuk pekerjaan, kisah nyata dalam kehidupan kita. Artinya jadilah, kalau petani, jadilah petani yang betul-betul bersungguh-sungguh dengan pertaniannya, pedagang pun begitu, birokrasi kepemerintahan juga begitu. Semua kita mari isi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif. Yang ketiga, dalam memaknai syukur atas kemerdekaan ini, jangan sampai melawan Allah yang memberi kemerdekaan. Itu hakikatnya melawan para pejuang kita yang dulu juga menginsafi bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah. Maka kalau bikin acara dalam syukuran kemerdekaan, lihat dulu acaranya. Jangan di situ ada menumpang sesuatu yang dapat membuat marahnya Allah terhadap cara bersyukur kita tersebut. Apalagi negeri Seribu Sulu adalah negeri yang kental religius, yaitu negeri yang mengedepankan cara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, saya juga berharap Aklus juga buat Ngopi Channel ya, untuk tetap istiqomah menyuarakan kebenaran melalui diskusi ini. Dan terima kasih kepada semua kru yang ada di Ngopi Channel ini. Mudah-mudahan Ngopi Channel ke depan akan lebih baik, lebih bersemangat, dan peralatannya akan lebih sempurna. Terutama ini semalam Pak Kapolres ada sini kan? Ada ya. Nanti Pak Kapolres ini diminta juga nanti supaya melengkapilah peralatan yang ada di sini. Jadi mudah-mudahan nanti diputar sama Pak Kapolres. Mudah-mudahan diputar Pak Kapolres. Saya Dr. H.C. Yulias Manik Sagi FPD, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Rokan Hulu, sekaligus Koordinator Gerakan Sholat Subuh Berjamaah Masjid Pengerai dan Rokan Hulu, serta pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Izzah Modern, mengajak Pak Kapolres bisa melengkapi peralatan untuk Ngopi Channel ini. Setuju nggak? Setuju. Iya. Setuju nggak? Luar biasa. Mudah-mudahan ya didengar oleh beliau, insyaallah. Kemudian, terima kasih. Saya mohon maaf di mana Anda tadi kadang meninggi suara dan sebagainya, itu bukan ada nada kebencian, bukan apa-apa, tapi di situ ada rasa semangat bahwa negeri ini ke depan harus lebih baik lagi. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia, sebenarnya para pemirsa, bincang-bincang kita masih banyak tentang yang namanya merdeka ini, karena ini menyangkut rasa dan pribadi dari masyarakat itu sendiri. Para pemirsa dan penonton yang berbahagia, kami pun sebenarnya dari manajemen Ngopi, Pak Ustadz dan Pak Usman, kami juga sebenarnya dalam acara Ngopi ini, misi kami adalah ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Misi utama kami adalah edukasi dan informasi. Kemudian saya mentelaah tadi apa yang disampaikan Pak Ustadz, bahwa di sini butuhkan seorang pemimpin, karena sebuah ucapan pemimpin itu sangat berpengaruh pada masyarakat. Saya juga teringat teori ilmu dakwah, ada namanya dakwah bil hal. Meskipun Ustadz itu berbuih-buih atau seorang penceramah itu berbuih-buih, tapi dampaknya setelah Ustadz sampai di depan pintu, masyarakat tidak ada pengaruh apa-apa. Kemudian banyak juga media wartawan menulis, berbagai media online dan media cetak, toh pengaruhnya juga tidak berpengaruh. Ada juga yang berpengaruh. Tetapi ketika dakwah bil hal melalui kekuasaan dan organisasi itu, hampir 80% bisa melakukan perubahan pada masyarakat. Oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia, saya kembali apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, Bung Tomo, ketika saat itu penjajah dari Inggris tahun 1945, dia berpidato dengan berapi-api. Yang menjadi catatan kita di sana adalah
Mari katanya bersama-sama kita melawan penjajah. Di situ ada ungkapan merdeka atau mati. Dan yang terakhir adalah dia berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan suara lantang. Ya Ustaz ya. Oke, semoga kita diberkahi Allah dengan kalimat Allahu Akbar. Kami dari manajemen Ngopi yang dipimpin oleh Haji Sakawi, saya penulis Raja Paluda, kemudian host Adirwan Hudayana dan manajer Ramlan Lubis. Kami mohon maaf jika dalam diskusi-diskusi Anda yang kurang pada tempatnya. Sekali lagi sama-sama kita Ustaz, karena kita di akhir acara. Merdeka! 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.